Kalau lu punya pertanyaan kayak gua dapat undangan RUPS nih, terus gua mesti ngapain ya? Bang, kalau cuma punya satu lot emangnya boleh ikut? Atau kita bakal ngapain aja sih di sana? Bagi dong tutorial masuk RUPS-nya. Mending lu nonton video ini sampai selesai biar lu lebih paham cara ikut RUPS dari nol. Ketika beli saham sebuah perusahaan, bisa dibilang lu juga punya hak milik atas perusahaan tersebut. Jadi, lu berhak nih buat ikut RUPS atau rapat umum pemegang saham. Iya, walaupun cuma punya satu lot atau bahkan cuma satu lembar. Selama nama lu terdaftar sebagai pemilik saham, lu tetap bisa ikut. Biasanya, para pemilik saham yang bisa ikut RUPS ini bakal dapat email undangan untuk menghadiri RUPS yang bentuknya kurang lebih kayak begini. Terus, apa gunanya sih RUPS ini? Nah, intinya RUPS adalah rapat besar yang dilakukan perusahaan terbuka tempat semua pemegang saham, termasuk investor retail kayak kita, yang bahkan mungkin cuma punya satu lot saham doang, bisa ikut terlibat dalam pengambilan keputusan penting perusahaan. Beberapa hal penting yang dibahas diantaranya adalah: pertama, ngasih laporan tentang kondisi perusahaan setahun terakhir. Kedua, minta persetujuan dari para pemegang saham untuk keputusan-keputusan penting, kayak dividen, pengangkatan direksi, dan aksi korporasi. Ketiga, menerima masukan atau pertanyaan dari para pemegang saham. Setiap perusahaan biasanya punya jadwal RUPS-nya sendiri. Yang pasti dilakukan adalah setiap 1 tahun sekali. Dan biasanya udah ada jadwal tetapnya. Namanya RUPS-T atau RUPS tahunan. Biasanya di sini dibahas tentang laporan keuangan, pembagian dividen, atau hal lainnya yang berhubungan sama strategi bisnis di tahun tersebut dan tahun selanjutnya. Ada juga RUPS LB atau RUPS luar biasa. Waktunya tidak menentu atau insidental. Artinya cuma dilakukan kalau ada hal penting yang harus dibahas. Misalnya, isu besar di luar agenda tahunan, kayak rights issue, rencana merger, atau perubahan struktur organisasi. Baik yang punya satu lot, satu lembar, atau 1 juta lot, perlakuannya akan sama dalam hal hak ikut RUPS. Bedanya cuma di kekuatan suara atau jumlah votingnya. Ya, yang pasti sesuai ya dengan jumlah saham yang elu pegang. Semakin banyak saham elu, semakin besar bobot suara yang elu punya. Supaya elu dapat undangan RUPS itu, elu perlu memenuhi 2 syarat ini. Yang pertama adalah nama elu wajib tercatat sebagai pemegang saham di recording date, yang merupakan tanggal penentuan resmi oleh perusahaan buat nyatetin daftar pemegang saham yang memang valid memegang perusahaan tersebut. Nah, recording date ini beda-beda ya tiap perusahaan. Jadi pastikan lu perhatikan tanggalnya. Yang kedua, punya SID plus rekening efek aktif supaya bisa diverifikasi lewat Kasei atau Easy Kasei. Terus, ketika lu dapat undangan buat ikut RUPS, apa aja sih yang harus lu lakuin? Nah, kalau hadir online, lu wajib punya akun Akses Kasei. Login ke Easy Kasei, kemudian lakukan deklarasi kehadiran. Daftar ulang atau self-registration di waktu dan link yang sudah ditentukan. Yang terakhir ya wajib siapin koneksi yang stabil biar bisa ikut acaranya dengan lancar dan ikutan voting di tiap mata acaranya. Kalau lu mau hadir secara offline, yang pertama pasti datang ke lokasi yang ditentukan.
sesuai waktu undangan. Dan kalau bisa jangan telat. Yang kedua, bawa KTP dan fotokopi KTP. Ini untuk kebutuhan notaris. Terus, lu wajib bawa KTUR alias konfirmasi tertulis untuk RUPS. Ini minta aja sama customer service-nya perusahaan sekuritas kalian. Lalu lu ikutin prosedur registrasinya sampai selesai, sampai lu bisa masuk. Dan yang terakhir, ikuti acaranya sampai selesai. Karena beberapa perusahaan ada yang suka kasih souvenir di akhir sesi. Lumayan banget kan? Di sini ada yang pernah dapet souvenir nggak saat RUPS? Ceritain dong di kolom komentar. Setelah masuk ke ruangan atau virtual room, kalau lu ikutnya online, agenda selanjutnya adalah pertama mendengarkan laporan direksi yang isinya pemaparan kinerja perusahaan setahun terakhir. Laba ruginya berapa, apa aja achievement mereka, terus apa aja tantangan yang mereka hadapi. Dan yang seru adalah bakalan ada sesi tanya jawab. Nah, sebagai pemegang saham, lu boleh mengajukan pertanyaan yang berhubungan sama strategi perusahaan di masa depan. Atau kalau misalnya lu mau nanya tentang kenapa ya labanya turun tahun kemarin, itu juga bisa ditanyakan. Atau misalnya lu bertanya, adakah rencana ekspansi perusahaan di tahun depan? Intinya sih lu bisa nanya apapun ya saat itu. Yang terakhir ada voting, di mana lu bakal diminta buat menyetujui atau menolak poin-poin kayak 4 hal ini. Saran gua sebagai pemilik saham, sekali-kali lu perlu cobain buat ikut RUPS. Ini penting karena lu jadi bisa lebih paham seluk-beluk bisnis yang lu punya secara real. Selain itu, lu juga bisa ikut menentukan masa depan perusahaan, lalu tahu kondisi asli bisnis dan kejujuran manajemennya, terus dapat info yang kadang nggak muncul di publik, dan yang terakhir, lu jadi lebih yakin kan mau hold, tambah, atau jual saham lu. Kalau lu bisa ikut offline, akan lebih seru lagi menurut gua. Karena selain urusan formal perusahaan kayak yang tadi gue sebutin, biasanya ada hal lain yang cuma bisa lu dapet saat RUPS offline. Misalnya, yang pertama adalah networking. Nah, lu jadi bisa kan ketemu sesama investor retail lainnya. Bisa seneng bareng, bisa juga sedih bareng kalau sahamnya lagi turun. Yang kedua adalah melihat karakter manajemen. Nah, di sini kan waktunya lu ketemu sama mereka dan lu bisa menilai secara langsung bagaimana cara direksi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada mereka. Ini menurut gue penting karena lu jadi bisa menilai kan integritas manajemen perusahaannya itu kayak bagaimana. Yang terakhir, seperti yang sudah gue mention, kadang ada goodie bag yang isinya souvenir dan konsumsi yang lucu-lucu. Apalagi kalau perusahaannya FMCG ya. Bisa-bisa sih lu pulang RUPS berasa kayak habis belanja bulanan. Soalnya dapat banyak banget produk dari mereka. Nah, sekarang kalau udah dapat undangan RUPS, lu udah tahu kan mesti ngapain aja. Moga-moga kita ketemu di salah satu RUPS perusahaan yang oke ya. Kalau lu punya pertanyaan lain seputar saham atau keuangan yang lu pengen gua bahas di video, coba kasih tahu di kolom komentar. Makasih udah nonton sampai selesai dan pesan gua tetap dari dulu, jangan malu untuk belajar saham dari nol.